Gimana caranya ngelawan orang-orang gila? Apakah harus jadi lebih gila? Film ini mengeksplor tekanan sosial dan ketimpangan kuasa, ditambah dengan sedikit bumbu mistik. Waktu pertama mendengar film ini, saya langsung merasa tertarik. Karena premisnya mengingatkan saya kepada film Korea tahun 2010 berjudul The Devil, yang memberikan gambaran dan eksplorasi terhadap tema tekanan hierarki sosial, kesendirian, dan impact-nya terhadap psikologis seorang ibu dan anaknya. Kalau kalian belum pernah nonton, coba tonton ya. Highly recommended. Balik lagi ke review. Juminten Edan punya beberapa aspek yang sama, yaitu rasa hopeless dan insting seorang ibu untuk melindungi anaknya. Bedanya dengan The Devil, bagi saya di sini seharusnya sutradara bisa lebih fokus tentang PTSD, kemiskinan struktural, dan takhayul yang bisa membuat orang berbuat hal-hal di luar norma. Juga tentang memori kelam terhadap sebuah tempat yang bisa mengubah seseorang dan mengeluarkan sisi terpendamnya. Sayangnya, film ini memilih fokus pada drama keluarga dan hal-hal mistis. Ya, saya bisa maklumi sih, karena di sini sebuah horor memang wajib punya sisi mistis untuk lebih diterima penonton. Juminten Edan bercerita tentang Juminten, suami dan anaknya yang diminta pulang kembali ke kampungnya oleh mertuanya setelah merantau selama 8 tahun di sebuah kota. Kita lalu perlahan-lahan diberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dengan masa lalu mereka dan kenapa mereka merantau. Saat kembali, Juminten mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan nekat. Salah satunya adalah berusaha mencelakai keluarganya sendiri. Sang sutradara cukup cerdik di sini dengan membiarkan penonton menduga-duga alasannya. Apakah karena Juminten kerasukan? Atau karena mewarisi sifat Edan? Atau ada hal lain? Semuanya diungkap perlahan. Ide cerita atau plot utama sebenarnya bagus, tapi mayoritas dialog terasa textbook yang membuat kesan tidak natural. Di pertengahan film, pacingnya juga terasa terganggu karena beberapa flashback yang terlalu panjang. Juga realisme yang masih kurang, karena saat adegan pembantaian, tokoh utama yang perempuan tanpa background bela diri terlihat terlalu jago dan flawless. Termasuk realisme saat terluka di babak akhir. Terlepas dari semua kekurangan itu, scriptwriter layak dipuji di sini karena berani memberi porsi lebih untuk drama dan backstory karakter. Di film ini, porsi drama memang lebih banyak dari slasher maupun horornya. Meskipun sebagian terasa seperti sinetron, tapi overall karakter building ini penting sebagai setup untuk babak terakhir, babak pembalasan. Yap, babak terakhir terasa memuaskan karena setelah dibawa melalui serangkaian cobaan, Juminten akhirnya mampu memutuskan takdirnya dengan caranya sendiri. Trigger warning ya, karena kekerasan di film ini juga mengandung adegan kekerasan terhadap wanita dan anak, tapi tidak diperlihatkan secara eksplisit sih. Soal acting, meskipun hit and miss, kredit spesial perlu diberi untuk 3 pemeran utama, yaitu Meisha Amira sebagai Juminten, Dimas Aditya sebagai suaminya, Manto, dan Sharon Jovian sebagai Saskia, anaknya. Karena selain acting, mereka juga harus belajar bahasa isyarat. Karena Juminten digambarkan sebagai penyandang disabilitas tuli atau partial hearing loss. Acting Meisha bisa dibilang minimal, tapi efektif. Ada satu adegan yang bagi saya terasa sekali mirisnya, karena kombinasi marah, putus asa, dan tangisannya sebagai difabel. Acting keluarga ini bagus, tapi bagi saya acting Anna J. Choto juga tidak kalah bagus sebagai mertua Juminten.
Sedih, marah, dan intrik bisa terdeliver dengan meyakinkan. Buat yang belum tahu, Tante Anne ini aktor senior ya guys. Beliau sudah main film dan serial dari lama sekali, termasuk diantaranya Tutur Tinular, Misteri Gunung Merapi, dan Saras 008. Begitu juga akting Kukuh Prasetyo yang meyakinkan sebagai Pak D dari Manto. Aktingnya natural, plus aksen Jawa Timurnya sesuai dengan setting lokasi film ini. Visual dari film ini mayoritas baik, terutama dalam hal sinematografi. Komposisi, variasi shot, dan lightingnya baik. Memang mayoritas setting ada di dalam ruangan, tapi saat di outdoor pun, eksekusinya juga bagus. Adegan pembantaian di tambak garam terlihat jelas meskipun tidak close up. Adegan hutan bakau terasa mistis dari pencahayaan yang cukup meskipun gelap. Color grading pantai dan kapal-kapal pun juga bagus. Sementara untuk visual effect, terasa 50-50. Ada satu adegan kesurupan yang efek CGI di mata terlihat kasar. Tapi adegan kesurupan lain di sebuah gudang, practical efeknya terlihat bagus. Begitu juga ada adegan orang terbakar yang smooth, tapi saat ada rumah terbakar terlihat buruk. Saya tidak tahu scene ini murni CGI atau pakai AI, yang jelas gambarnya terlihat AI dengan resolusi yang rendah dan api yang tidak natural. Ini sayang sekali karena sangat mengganggu walaupun porsinya minor. Urusan sound, tidak ada yang terlalu menonjol bagi saya. Yang saya notice justru adalah theme songnya yang sebenarnya bagus, tapi penempatannya di dalam film kurang pas. Theme song Juminten ini feels-nya sedih, tapi digunakan di adegan kemarahan dan slasher. Bagi saya lebih baik lagi kalau diperdengarkannya saat perpindahan adegan dari aksi ke rekonsiliasi. Kesimpulannya, Juminten ini adalah film yang sangat potensial dalam hal tema atau isu yang diangkat. Sayangnya arah ceritanya justru mengeksplor area lain yang mungkin terdengar lebih komersial untuk penonton kita. Hasilnya tidak jelek, hanya belum bisa mencapai potensinya. Tapi film ini sangat layak buat ditonton di bioskop. Bukan cuma karena approach-nya yang jarang diangkat horor atau thriller Indonesia, tapi ada pesan moral yang cukup unik yang disampaikan. Gimana menurutmu? Udah nonton belum? Komentar di bawah ya. Boleh kali like dan subscribe kalau kamu suka konten ini. Oke, let's wrap it. Saya Han dari Luka Film. Salam sinema.